Perkenalkan, nama saya Penisia, NIM 1910417067, kelas CPG Manajemen. Di sini saya akan menjawab pertanyaan-pertanyaan untuk UAS, Makul Manajemen Pemasaran Internasional. Bagian A, nomor 1, apakah Anda selalu hadir dalam kuliah Manajemen Pemasaran Internasional? Mengapa? Ya, saya selalu hadir setiap perkuliahan Manajemen Pemasaran Internasional. Alasannya karena pertama itu memang kewajiban, dan kedua, dengan mengikuti perkuliahan Manajemen Pemasaran Internasional, saya dapat mengetahui tentang pemasaran internasional lebih luas. Nomor 2, beberapa kali Anda hadir dalam kuliah Manajemen Pemasaran Internasional secara daring? Saya selalu hadir setiap perkuliahan Manajemen Pemasaran Internasional tanpa alpa atau izin sekalipun. Nomor 3, apa yang saudara pelajari selama saudara belajar Manajemen Pemasaran Internasional secara daring? Dan manfaat apa yang saudara peroleh mempelajari Manajemen Pemasaran Internasional secara daring? Yang saya pelajari selama perkuliahan daring Makul Manajemen Pemasaran Internasional itu banyak hal dan tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Dan manfaat apa yang saya dapat? Manfaatnya banyak. Saya banyak mengetahui tentang materi-materi yang ada di perkuliahan MPI, dan itu membantu saya belajar lebih dalam tentang materi Manajemen Pemasaran Internasional. Nomor 4, apa tugas terstruktur yang diberikan oleh dosen saudara selama kuliah daring? Jelaskan tugas terstruktur Anda. Selama perkuliahan daring, semua tugas menurut saya semua terstruktur, dan tugas terstruktur yang ada yaitu menjelaskan materi melalui video seperti ini dan mengirimkan link YouTube-nya melalui Google Classroom dan WA. Soal nomor 5 atau bagian terakhir di bagian A, bagaimana kuliah daring MPI memberi kesan kepada Anda? Dan platform media apa yang digunakan oleh dosen dalam memberi kuliah Manajemen Pemasaran Internasional? Kesan saya selama perkuliahan Manajemen Pemasaran Internasional berlangsung secara daring, di sini saya banyak mengetahui atau belajar dari pengalaman. Selama daring, saya bisa membagi waktu, dan saya juga bisa memahami bagaimana rasanya susah nyari sinyal dan sebagainya. Dan platform media apa yang digunakan oleh dosen selama perkuliahan Manajemen Pemasaran Internasional secara daring? Yaitu WA, Google Classroom, dan YouTube. Di sini saya akan melanjutkan menjawab pertanyaan bagian B. Untuk soal nomor 1, mengapa perusahaan penting memahami lingkungan budaya pada pemasaran internasional? Jawabannya karena budaya dijadikan sebagai jati diri dalam berinteraksi dengan masyarakat internasional. Nomor 2, sebutkan dan jelaskan faktor apa saja yang mendorong perusahaan domestik memasuki pasar internasional. Yaitu yang pertama, perbedaan kemampuan produksi, kedua, perbedaan sumber daya manusia, ketiga, perbedaan sumber daya alam, keempat, perbedaan iklim dan kesuburan tanah, yang kelima, perbedaan kondisi geografi, keenam, perbedaan kebudayaan dan gaya hidup, dan ketujuh, perbedaan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, dan kedelapan, kesamaan selera atas suatu barang. Soal nomor 4, mengapa perusahaan harus mempelajari segmentasi pasar suatu negara tujuan pemasaran internasional? Segmentasi pasar apa saja yang perlu dilakukan untuk mengetahui pelanggan potensial bagi produk perusahaan? Yaitu adanya pembagian segmen pasar membuat perusahaan mampu mengetahui secara lebih baik tingkat kebutuhan dan keinginan para pelanggannya. Dengan begitu, perusahaan pun bisa menawarkan beragam jenis penawaran
ataupun promosi yang sesuai dengan kebutuhan dan keinginan para pelanggannya. Dan segmentasi pasar apa saja yang perlu dilakukan untuk mengetahui pelanggan potensial bagi produk perusahaan, yaitu segmentasi geografis, jenis segmentasi yang satu paling familiar untuk masyarakat Indonesia. Yang kedua, segmentasi harga. Yang ketiga, segmentasi media. Dan yang keempat, segmentasi demografis. Dan yang terakhir, segmentasi waktu.